Bahasa. Bahasa itu yang mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi pada anak-anak. Nah, ibu-ibu gimana? Masih tetap semangat kan ibu-ibu? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya ibu-ibu. Nah, di sini kita akan belajar tentang berbahasa. Nah, selain itu berbahasa, kita akan dibagi 3 kelompok ibu-ibu ya. Yang pertama kelompoknya Bu Sukesi ya, Bu Sukesi. Terus yang kedua yaitu kelompoknya Bu Dustewi, dan yang ketiga kelompoknya Pak Casmono ya. Pak Casmono di sini sebagai laki-laki tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, gini, untuk kelompok Bu Sukesi yaitu kelompok pertama ibu-ibu. Nah, nanti berunding dengan anggotanya yang lain, yaitu bercerita. Terserah mau cerita apa kamu cerita timun emas, si kancil anak nakal, ataupun cerita yang lainnya, cerita rakyat Indonesia, terserah ibu, nanti dipraktekkan ke depan ya ibu. Terus untuk kelompok kedua Bu Dustewi ya, kelompok Bu Dustewi yaitu menyanyikan salah satu lagu daerah. Terserah mau nyanyi lagu daerah Sunda, Jawa, Sumatera, Kalimantan yang ibu bisa, nanti dipersiapkan ya ibu-ibu. Perwakilan dari kelompoknya nanti maju. Nah, untuk Pak Casmono ini sebagai yang terganteng di sini ya ibu-ibu, Pak Casmono. Ya, untuk Pak Casmono yaitu kelompok ketiga. Nanti praktekkan bagaimana aktivitas ibu, aktivitas bapak melakukan atau berbahasa dengan yang efektif, yang baik dan benar. Nah, untuk di Salem ini ya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes kan bahasanya sangat istimewa, yaitu bahasa Sunda, tapi cuma satu kecamatan aja, yaitu Kecamatan Salem. Jadi Bapak usahakan ya, boleh menggunakan bahasa Sunda, tapi ingat bahasa Sundanya itu yang baik dan benar ya ibu-ibu. Jadi bahasa Sunda itu juga sama, ada yang kasarnya, ada yang baiknya. Kalau di Jawa itu ngoko sama kromo. Nah, nanti untuk di Sunda bisa menggunakan bahasa Sunda yang kromonya ya Pak ya, bisa ya. Nanti disambut anaknya ya Pak ya. Ya. Nah, Ibu, udah kan tadi dipraktekkan sama Bu Sukesi, kelompoknya Bu Sukesi, dan juga sama kelompoknya Bu Dustewi dan kelompoknya Pak Casmono sudah dipraktekkan ya ibu-ibu. Ya, kita kasih tepuk salut dulu ya ibu-ibu. Tepuk salut. Salut. Nah ibu-ibu kan tadi sudah maju ya perwakilan dari ketua kelompok-kelompoknya. Nah, di sini ibu-ibu apa pelajaran dari kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga? Ya, untuk kelompok pertama Bu Sukesi, silahkan Bu Sukesi, gimana pendapatnya tadi mengenai kelompok pertama tentang bercerita? Silahkan Bu. Mungkin nambah kosakatanya jadi banyak gitu ya anak kecil itu. Oh iya, betul kosakatanya. Terus untuk Bu Dustewi, kelompok 2 tadi bernyanyi, gimana Bu untuk bernyanyi Bu? Buat senang-senang anak-anak aja, happy gitu kan, biasanya anak-anak senang kalau nyanyi-nyanyi gitu. Oh, anaknya dibahagia gitu ya Bu ya. Iya betul. Terus untuk kelompoknya Pak Casmono gimana nih? Tadi udah mempraktekkan menggunakan bahasa Sunda, gimana? Anak lebih jadi merasa dihargai lah, seperti itu. Beda lagi pas dia lagi ngomong bahasa kasar, kok kayak gini banget ya, diginiin sama bapak sama ibu kan. Oh iya, betul sekali ibu-ibu, betul sekali yang dikatakan oleh Bu Sukesi, Bu Dustewi dan Pak Casmono itu betul sekali ibu-ibu. Jadi ketika kita bercerita, menyanyi itu menambah kosakata anak menjadi lebih banyak lagi. Terutama anak kan dituntut untuk memiliki kosakata yang lebih dari satu, terutama untuk Kecamatan Salem ya ibu. Jadi kosakatanya itu harus menggunakan kosakata bahasa Sunda untuk sehari-hari, tapi harus dengan yang baik Bu, yang kromonya. Terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus dan yang ketiga yaitu mungkin kita pergi ke daerah Jawa, ke Jawa Tengah, kita juga harus jelas sedikit-sedikit menggunakan bahasa Sunda, itu juga yang baik ya Bu. Nah, terus untuk yang mempraktekkan menggunakan aktivitas dan menggunakan bahasa yang efektif, contohnya tadi menggunakan bahasa Sunda, itu melatih anak Bu. Iya, yang tadinya menggunakan bahasa Sunda
belajar. Contohnya aing sia terus diganti sekarang menjadi teteh bade kamana bager soleh. Nah seperti itu lebih bagus ya ibu. Itu kalau dalam arti bahasa Indonesia yaitu seperti ini bu. teteh itu menunjukkan kalau di Jawa itu mas mbak ya seperti itu. Jadi mas mbak mau kemana seperti itu kan, itu baik ya bu. Jangan seperti ini, hei kamu mau kemana. Nah jangan seperti itu, tapi kita harus upayakan dengan perasaan yang lemah lembut ya. Mas mbak mau kemana. Nah jadi si anak tersebut akan merasa bahagia, terutama apalagi habis belajar di sekolah. Kita cerita, nah tadi belajar di sekolah belajar apa? Belajar matematika bu, contohnya seperti itu ya. Dapat nilai berapa? Dapat nilai 100 bu, soalnya matematikanya mudah ya. Kita kasih apresiasi, oh iya belajar lagi yang baik ya. Nah jadi anak tersebut akan semakin dan semakin terbuka bercerita kepada kita apa yang dilaksanakannya di sekolah, teman bermain, di lingkungan, di keluarga. Mereka akan bercerita kepada kita, bercerita dalam kehidupan sehari-harinya. Ibu, aku tadi habis beli balon, walaupun itu cuma beli balon, tapi itu melatih kosakata dan melatih keterbukaan kepada kita. Bu, aku habis beli balon tadi di sana, seperti itu. Bu, tadi aku habis nyuci sendiri loh, itu bagus sekali bu. Jadi kita selaku orang tua harus mendidik, menyayangi, dan juga memberikan motivasi, terutama dalam berbahasa ya ibu-ibu, karena berbahasa itu cerminan dari diri kita sendiri. Upaya kita baik, berbahasanya baik, benar, sopan santun, insya Allah keluarga kita juga akan menghormati kita dan mensegani kita ya. Ibu-ibu jangan lupa ya Bu Sukesi, Bu Dustewi, dan Pak Casmoro nanti dilaksanakan di rumah, dipraktekkan di rumah ya ibu-ibu, dipraktekkan kepada anaknya, terus bisa ditularkan juga kepada tetangganya, kepada sahabat-sahabatnya. Gini loh, tadi aku di sekolah P2K2 sama pendamping, nanti dilaksanakan ya ibu-ibu. Nanti setelah dilaksanakan lihat responnya kepada anak, apakah responnya baik atau buruk. Nah kalau misalnya responnya baik berarti kita benar menyampaikannya, kalau buruk berarti kita perlu belajar lagi ya ibu-ibu. Jangan lupa ya ibu-ibu dipraktekkan di rumah. Ya sekian, terima kasih.